teman-teman pencinta tanaman hias, kembali lagi bersama kami Mel and Plants. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips dan cara perawatan serta propagasi dari salah satu jenis tanaman sukulen yang bernama Ceropegia woodii atau yang dikenal dengan nama dagang String of Heart. Pada hari ini kebetulan karena saya cuma punya dua jenis Ceropegia woodii-nya atau String of Heart-nya. Yang pertama adalah String of Heart variegata yang ini. Dan satu lagi adalah String of Heart yang biasa. Kalau String of Heart variegata di daunnya, di warna daunnya itu terlihat ada jenis variegatanya yang berwarna putih. Nah, satu lagi yang ini adalah String of Heart yang biasa, dia hijau semua. String of Heart ini sendiri merupakan tanaman hias gantung yang cukup cantik apabila kita jadikan salah satu tanaman hias yang menghiasi rumah kita. Ceropegia woodii atau String of Heart ini merupakan tanaman asli dari Afrika Selatan dan Zimbabwe. Jadi Ceropegia woodii ini, String of Heart ini memang bukan asli tanaman dari Indonesia. Namun tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di Indonesia karena melihat karakternya, tanaman ini pada dasarnya tanaman yang menyukai banyak cahaya dengan kelembaban yang rendah. Ceropegia woodii ini pertama kali ditemukan pada tahun 1881 oleh John Medley Wood yang merupakan seorang kurator dari Kebun Raya Durban. Jadi kalau melihat umur tanaman ini sebenarnya sudah lama dikenal. Namun beberapa saat ini kembali lagi booming di dunia tanaman hias. Tanaman hias ini sendiri pada dasarnya harganya bisa dibilang masih terjangkau, walaupun bukan tanaman yang murah. Namun melihat cara propagasinya, saya ingin berbagi cara pada teman-teman apabila teman-teman punya String of Heart atau memang ada niat untuk membeli String of Heart, bagaimana cara memperbanyak tanaman ini. String of Heart ini sendiri tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan, namun dia tetap memiliki batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh terlalu banyak air dan juga menyukai cahaya. Jadi apabila teman-teman ingin punya, bagi teman-teman yang mau mempelajari karakteristik tanaman hias ini, tanaman ini harus diletakkan di tempat yang memiliki banyak cahaya namun tidak terkena cahaya langsung, dan juga dijaga untuk tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering. Nah, untuk melakukan propagasi tanaman ini, di sini kita memerlukan beberapa bahan. Yang pertama adalah bahan taniannya sendiri, yaitu String of Heart, tanaman String of Heart. Kemudian kita juga pastinya membutuhkan pot sebagai wadahnya nanti. Terus kita membutuhkan gunting untuk menggunting tanamannya, media tanamnya saya menggunakan campuran dari peat moss dan perlit. Kemudian karena kita juga akan berbagi cara menggunakan water propagation, kita membutuhkan air secukupnya aja. Oke. Nah, karena kita perlu untuk menggunting tanaman ini, salah satu poin penting ketika kita melakukan pengguntingan atau cutting tanaman bahan tanian,
Yang pertama harus dipastikan bahwa alat yang kita gunakan steril. Nah, untuk itu saya juga menggunakan alkohol 70% untuk mensterilkan alat yang saya gunakan. Oke. Nah, kita sterilkan dulu guntingnya. Hindari menggunakan gunting yang berkarat. Lebih baik lagi kita menggunakan alat atau gunting yang baru, tapi disesuaikan saja. Oh ya, satu lagi kita juga butuh kawat seperti ini yang dibentuk seperti ini. Maaf, yang dibentuk seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan di seiring berjalannya video. Nah, yang pertama mungkin kita berbagi cara untuk water propagation. Nah, water propagation saya mau water propagation atau propagasi air untuk SOH yang tidak variegata. Nah, di sini saya punya SOH-nya sepanjang ini. Saya cutting sampai batas ini aja. Coba. Oke. Pastikan yang bagian sini dibuang. Kalau dia kering atau rusak, dibuang aja. Ini seperti ini. Tunggu sebentar. Kita menggunakan 2. Kita menggunakan 2 ya, yang di water propagation. Oke. Apabila di sini ada bagian daun, digunting saja. Jadi batang cukup panjang dalam keadaan kosong di sini. Nah, kita letakkan di air seperti ini. Oke. Ini adalah salah satu teknik perbanyakan dengan cara water propagation. Salah satu keuntungan water propagation ini, kita tidak perlu mengecek air dari tanaman ini. Jadi karena dia berada dalam air, jadi kita tinggal tunggu sampai dia punya akar di batang yang kita rendam dengan air. Nah, kalau water propagation sudah selesai, kita lakukan cara kedua. Nah, untuk teknik yang kedua, kita menggunakan media tanam yang sudah kita siapkan tadi. Campuran antara Spinmos dengan Perlin. Di sini kita masih punya satu lagi string of heart yang biasa, bukan yang variegata, seperti ini. Ini adalah media tanam yang sudah kita siapkan. Terus kita semprot dengan air supaya dia lebih memadat. Caranya, pertama kita beri lubang bagian dalam, terus kita masukkan. Sebenarnya lebih bagus apabila batang tanamannya yang sudah berundi. Tapi karena di sini tidak ada, kita pakai yang biasa aja. Usahakan bagian ruas seperti ini, ini itu masuk ke dalam media tanam, karena nanti ini adalah tempat di mana calon akar baru akan tumbuh.
Oke, apabila sudah tertanam, sisanya seperti ini. Nah, kita lingkarkan di permukaan media tanam. Di sini kita butuh untuk bagian bawah ini, ruas ini, untuk mendekati bagian permukaan dari media tanam, supaya nanti akarnya lebih mudah untuk tumbuh. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan kawat yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini. Karena ini kan agak susah, jadi kita butuh kawat untuk membuat dia menempel ke permukaan media tanam. Usahakan bagian daun tidak tertimbun ke dalam pit moss ya, karena nanti kalau dia tertimbun dikhawatirkan bisa busuk. Seperti ini. Sudah seperti ini, kita jangan lupa untuk kita spray sedikit. Sudah seperti ini, bisa kita letakkan di tempat yang agak teduh. Nah, untuk teknik propagasi yang seperti ini, keunggulannya adalah kemungkinan kita bisa mendapatkan akar pada setiap ruas ini, setiap ruas. Terus tapi salah satu mungkin yang lebih harus dijaga, jika kita menggunakan media seperti ini, kita harus rutin untuk mengecek apakah kondisi medianya masih basah atau kering. Jadi kalau dia sudah mulai kering, kita spray lagi supaya mencegah tanamannya kekeringan. Nah, untuk cara yang ketiga adalah cara yang paling sering saya gunakan dan menurut saya paling efektif dipakai untuk perbanyakan string of heart ini. Nah, cara yang ketiga yaitu di sini saya punya SOH variegata. Sebenarnya ini sudah saya cutting kemarin, tapi untuk sharing kali ini nggak apa-apa, kita cutting lagi sedikit. Nah, di sini kita punya SOH variegata. Nanti kita akan gunting perluas tanamannya seperti ini. Tapi yang perlu diingat, untuk cara propagasi yang seperti ini, yang harus dilihat adalah cari daun yang sudah tua atau sudah siap untuk di cutting. Kalau kita cutting daun yang seperti ini rentan untuk busuk atau kering. Kalau daunnya sudah tua seperti ini, dia lebih kuat. Nah,
sini saya contohkan ya. Ini saya ambil satu karena dia kemarin saya cutting, dia kan muncul tunas di bagian sini. Tapi saya nggak akan cutting di sini, saya cutting di sini aja. Oke, ambil satu, terus satunya dua. Yang ini kita cutting juga, 3, 4. Nah, saya rasa cukup untuk yang ini. Kita singkirkan dulu. Ini sengaja saya biarkan seperti ini karena saya mau jadikan yang ini sebagai indukan. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini kita punya media yang sama seperti yang tadi, yaitu campuran peat moss dengan perlit yang sudah saya spray bagian atasnya supaya dia lebih padat. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kita akan tanamkan salah satu bagian batang. Kalau dia seperti ini berarti seperti ini. Kita tanam di mana diusahakan yang bagian ini itu kena ke permukaan media tanamnya. Ini. Sama seperti yang propagasi yang sebelumnya, jangan diusahakan supaya daun ini tidak tertutup oleh medianya karena takutnya nanti akan busuk. Oke, seperti ini. Terus yang ini seperti ini. Jadi karena ini saya nggak cutting, saya biarkan aja. Oke. Ini udah. Kalau sudah kita spray tipis-tipis. Karena tadi sudah basah, jadi nggak perlu terlalu banyak. Nah, sama seperti propagasi sebelumnya, kalau teknik propagasi seperti ini memang resikonya lebih tinggi, resiko kegagalannya lebih tinggi, tapi apabila berhasil maka kemungkinan
propagasinya atau hasil yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan yang dua sebelumnya. Memang masing-masing teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Mungkin kalau untuk yang tujuannya untuk tani, mereka lebih sering menggunakan teknik propagasi seperti ini. Cuman ya itu tadi, resikonya lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk mengecek tingkat kebasahan dari media tanam ini. Itu setiap hari harus dicek. Apabila dia terlalu kering, nanti dia tanamannya malah jadi kering. Cuman jangan terlalu basah juga. Yang pasti ini harus dipantau, kira-kira dia sudah mulai busuk atau mungkin menunjukkan tanda-tanda busuk, jangan di-spray lagi. Nah, kalau untuk yang cara propagasi seperti ini memang sudah sering saya lakukan. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi ini adalah 2 daun SOH yang saya gunakan sebagai daun pancing. Nanti tumbuh tunas di antara sela-sela batang yang kita benamkan di dalam seperti ini. Sama yang ini juga. Dan yang ini. Ini satu lagi. Cara ini merupakan cara favorit saya karena memang bisa dilihat waktu penumbuhan ini kurang lebih sekitar 3 minggu. Jadi sebenarnya 1 minggu sudah mulai ada yang muncul, terlihat seperti ini. 1 minggu sampai 2 minggu sudah mulai muncul. Nah, tapi ada juga yang gagal. Biasanya ini menurut saya lebih cepat dibandingkan 2 cara sebelumnya. Cuma memang kalau kita bicara soal efektif maksudnya tuh kalau dengan water propagation kita bisa lihat kan kalau mana yang berhasil atau akarnya tumbuh baru kita tanam. Nah, kalau yang ini dia bisa memunculkan akar di masing-masing ruasnya. Cuma kalau yang ini ya seperti saya bilang, cara propagasinya lebih cepat dan juga lebih banyak. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di antara 3 ini. Mungkin ada cara propagasi lain yang saya tidak tahu. Mungkin bisa teman-teman share juga ke saya atau komen di video ini. Mungkin di next video bisa kita coba cara lain selain yang selama ini saya pakai. Nah, untuk hari ini cukup sekian video dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami share ini bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya masih ragu untuk punya Strength of Heart ini, setelah melihat video ini jadi termotivasi untuk memiliki Strength of Heart ini. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. See you next di lain video. Bye bye.